Anak-anak, kita berjumpa kembali masih bersama dengan saya, Pak SK. Apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria, dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran kedua. Sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bisa berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kamu menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti di atas? Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda mereka? Apakah yang dilakukan mereka? Apakah peran mereka di masyarakat? Tahukah kamu bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kamu. Bahkan, ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Simaklah bacaan berikut ini dengan seksama. Aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku selain orang tuaku. Karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian, karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh, aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut pemulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun menggembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap bersekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Apa saja prestasi yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya? Apa kesimpulanmu terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-citanya? Bacalah puisi berikut ini dalam hati. Setelah membaca puisi tersebut, lakukanlah kegiatan berikut. Baca lagi puisi yang berjudul Sahabatku Seorang Pemulung di dalam hati. Tentukan tanda jeda untuk menentukan waktu berhenti lama dan berhenti sejenak. Bacakan puisimu kepada teman sebangkumu. Minta temanmu untuk menyimak cara membacamu dan penempatan tanda jeda yang sesuai. Diskusikan pendapat kalian, lakukan secara bergantian. Anak-anak, banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini kamu akan membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Tahukah kamu tentang kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel.
Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Sekarang lakukan langkah-langkah berikut ini untuk memulai membuat kolase. Siapkan bahan-bahan berikut: selembar kertas, bisa kertas karton atau kertas sketsa atau gambar, lem, gunting, koran bekas, gambar. Langkah-langkah membuat kolase sebagai berikut. 1. Siapkan gambar pada pola selembar kertas. 2. Buatlah potongan-potongan bahan, bisa koran bekas, kardus, plastik, dan sebagainya. 3. Tempelkan potongan-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Anak-anak, tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya. Dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan beberapa sudah punah. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara di antaranya sebagai berikut. 1. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut. Kebun koleksi biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contoh, kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Yang kedua, kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contoh, kebun plasma nutfah di Cibinong, Lipi dengan buah-buahan inti, talas, dan suwek. Kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. 2. Upaya pelestarian hewan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut. Menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok, membuat undang-undang perburuan, serta menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Demikianlah pembelajaran kali ini anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah!